pengetahuan tadi di posisi mana misalnya. Tadi ada pertanyaan misalnya, nek ana wong sing ngaku ngene. Itu masuknya di level roh gitu loh. Loh, iya toh? Padahal roh itu kan tadi kan dari fisik, pikir budi, kemudian nafsu. Nafsu baru masuk ke jiwa. Lah jiwa ini nanti sahabatnya ya roh-roh itu. Makanya roh itu ada yang positif, ada yang negatif. Saya kira hubungannya kalau kita ngomong masalah segitiga itu tidak terlepas dari itu perasaan sama pikiran. Perangnya cuma di situ. Bagaimana kita meletakkan di situ, Pak Pri? Ya. Karena segitiga tadi, pikiran di tengah misalnya. Ada perasaan, terus ego. Yang disebut dengan ego itu sebenarnya jiwa maksudnya. Diri. Oh, diri. Ya, ego itu sebenarnya masuknya ke jiwa, sukma atau roh gitu loh. Makanya orang yang hanya memenuhi kebutuhan itu disebut egois. Gitu loh. Oke. Lah yang egois itu apa? Yang dikendalikan oleh 4 ini. Itu makanya kalau orang Jawa nyebutnya kiblat papat 5 pancer. Pancernya sapa ingsun. Oh iya. Nek ingsune isih dikendalikan oleh nafsu, maka jadi kumengsun. Kumengsun. Wah, gitu. Tapi kalau sudah terbebaskan oleh 4 nafsu tadi, wis ora nesunan, wis ora kokean piknik, ora mangan-mangan turu terus kayak Kumbakarna, kali ini kayak si Sarpa Kenaka, wis menjadi paling ndak Gunawan Wibisana. Oke. Gunawan Wibisana itu orang yang berguna, maksudnya Gunawan itu ya orang yang berguna bagi sesama gitu loh. Tapi kan 4 itu tidak bisa dilepaskan loh Pak Pri, karena kita masih dibantu wujud tadi di situ. Ya kalau kita nggak bisa melepaskan itu ya jangan berharap bisa menemukan diri. Oke, 1. Karena distraksi sosial kan luar biasa sekarang. Betul. Kita nggak bisa ngontor di dunia media sosial saat ini kan. Betul. Golek dhewe iki bingung gitu loh. Iya. Entong jadi pada akhirnya gitu. Makanya simbolin ning wayang ada Kurawa, ada Pandhawa. Dari sekian pejalan spiritualitas itu tidak semuanya bisa. Oke ya kayak Kurawa lah, oke ning ora berkualitas tapi sedikit berkualitas itu seperti Pandhawa. Itu sebenarnya simbol kok. Wong wayang itu simbol. Bukan mirroring. Ya mirroring itu kan juga mirroring juga simbol yang harus dibaca gitu loh. Contohnya apa? Tadi cahaya. Kan tadi sesuatu yang gaib itu sesuatu yang belum digelar, kelirih rong digelar gitu loh. Begitu digelar, kemudian dideki gunungan itu kan kayu hidup gitu loh. Begitu sudah menjadi kayon diubahke kan ketok. Gitu loh. Terus cahayanya apa? Blencong. Sebetulnya udah digambarkan nggak epistemologinya di situ gitu loh. Bahkan kalau kita ngomong seperti ini, kalau kita ngomong masalah perang, ya kan, nanti rasanya apa gitu loh. Kan muncul rasa itu kocok benggolonya kita gitu loh. Dari ya sekarang dari rasa itu berarti kalau kita dipegat tadi di situ, roh itu berarti kan hubungan dengan kesemestaan, ya kan, universal tadi. Roh so itu berarti jatuhnya di apa itu? Apa? Ya kan rasa itu sebenarnya kan nengin wayang kenapa misalnya si Kresna itu punya senjata ada 3 kan. Oh iya. Ya, senjata Wijaya Kusuma yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Iya benar. Gitu loh. Artinya apa? Itu kebangkitan sebenarnya. Oke. Kemudian ada senjata cakra, itu peleburan untuk melebur. Kemudian yang satunya itu adalah kaca paisan. Kaca paisan itu untuk melihat diri. Iya, cermin lah, sekolah lah ya. Yeah. Cuman gini Pak Pri, ini agak nggak mix ya menurut saya. Orang iso jadi panduan ketika kita ngomong masalah tentang trust tadi. Budaya kita kan dicekoki dengan bahasa luar misalnya ya. Seperti itu, Arab dan sebagainya. Sedangkan kita tuh mengadopsi dengan leluhur kita gitu. Ya. Bagaimana kemudian kita itu bisa menjadi sebuah bukan barometer ya, penghubung tadi, si kurator tadi di situ. Ya. Itu kan tertata ya. Saya oke ketika ngobrol masalah ini 2 versi ya artinya itu. Ketika ngobrol di Mayor sama seperti gitu kan, maksud seperti itu. Itu tidak akan pernah ada titik temu tadi di situ. Karena sudah berbeda. Alurnya, konteksnya, warnanya, bahkan apapun itu sudah berbeda di situ. Ya kan? Jadi masalah ketika masyarakat kita disuguhi dengan bahasa seperti itu, nanti ujung-ujungnya juga bid'ah. Makanya niteni. Coba kita memahami di frame-frame epistemologi tadi. Kalau ada paradigma pemikiran yang berbeda-beda, itu maksudnya di mana? Di ranah pemikiran gitu loh. Oke. Cuma masalah masuk lagi ke atasnya itu. Ada nafsu. Di ranah apa? Kekuasaan, kehendak. Kan di situ masuknya. Oke. Kalau masih banyak kehendak, keinginan dan sebagainya, masuknya di situ. Biar kita tahu. Oh erane saiki iki neng endi? Neng pikiran, neng kehendak, baru masuk roh. Roh itu jati diri.
Maka dalam pewayangan Dewa Ruci itu digambarkan dengan gambar yang sama antara Werkudara dengan Dewa Ruci. Karena mana Ruci itu roh suci. Oh, Ruci. Temukan roh sucimu gitu. Oke. Kamu bisa ketemu roh suci tapi harus melepas 4 nafsu tadi. Si Roh Kudus tadi itu. Ya, beda lagi. Untuk ketemu Roh Kudus. Okay. Roh Kudus itu roh kita sejati kita. Oke. Gitu. Itu harus melepas 4 anasir tadi. Ya? Bahkan yang dikatakan ahli ibadah, wes gawene dermawan dan sebagainya. Digambarkan Gunawan Wibisono. Oke. Itu pun masih nafsu. Oke. Tapi kan kita mengantongi 4 tadi loh, elemen tadi loh. Kembali lagi bahwa primer tadi. Ya kan? 4 warna tadi. Setiap orang tuh punya di situ ya. Biasanya kita sendiri ya. Seperti gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Ini aku bukan apa-apa jadi masalah gitu. Cuman frame masyarakat itu ketika kita menganalogikan sebuah wayang itu nggak relate maksudnya hari ini gitu. Apalagi dengan fenomena wayang terus kemudian sebelum seperti gitu Hindu, Buddha dan sebagainya gitu. Ya. Apakah karena faktor literasi mereka terbatas atau seperti apa itu whatever. Monggo seperti gitu. Yang pasti aku pengen di tempat ini cari titik benang merahnya ketika diskusi seperti itu. Saya miris loh Pak Pri. Kenapa kemudian kalau kita ngomongnya euforia masalah materi itu ratingnya ya secara algoritma ya untuk hari ini ya cepat. Tapi ketika kita ngomongkan knowledge tadi, pengetahuan apapun berdasarkan dengan ini, pemikiran seseorang. Iya. Apakah ini fase masanya? Ya, betul. Makanya kan kalau itu lihat Jongko. Aku jadinya pengen clear dulu di epistemologinya itu biar clear dulu. Tapi kalau sudah mau gitu ya masuknya ke Jongko. Kita harus paham Jongko. Jongko Jayabaya itu 2100 itu sudah selesai. Artinya satu siklus. Kalau 2100 itu adalah siklus akhir, ya kita paham sendiri. Yang namanya siklus akhir berarti siklus peleburan. Maka eranya di situ era Siwa. Sehingga apa? Kalau kita mau kebangkitan kembali tentang itu, kita harus sedia embrio sekarang. Ibaratnya kita sedia telur untuk yang bisa ditetaskan ke generasi yang akan datang. Karena generasi ini akan dipunahkan. Tapi ini kan, siklus loh. Siklus oke. Tapi kan kembali lagi bahwa relevan tadi di situ. Tidak segampang itu, artinya dengan fenomena seperti gini. Semua itu sudah didoktrinasi, artinya sudah ke media sosial semuanya gitu Pak. Artinya kita mencari embrio untuk hari ini, itu kan butuh effort yang banyak. Secara pendidikan kita dari setting dengan sistem pemerintah, sistem seperti gitu. Kita ngomong masyarakat yang kita ngomong masalah relevan untuk nguri-nguri budaya atau seperti apa gitu, itu selalu dikonotasikan dengan ya seperti gitulah masyarakat kita seperti itu. Sedangkan kita sendiri tumbuh dengan pengetahuan kita sampai detik ini kan kita menyelamatkan untuk embrio regenerasi kan gitu jadi problemnya. Yes bener Pak. Lah iya udah bener gitu. Maksudnya apa? By system sekarang itu by sistemnya Siwa gitu loh. Kalau by sistemnya Siwa itu berarti kan ini memang era-era yang ini harus didaur ulang. Alam ini api, dikembalikan api, tanah kembalikan tanah, air kembalikan air, udara kembalikan udara. Artinya apa? Hal-hal yang negatif akan dimusnahkan. Maka ekosistemnya sekarang itu ya memang Siwa panas loh. Karena untuk peleburan. Oh iya. Tetapi peleburan itu tidak kemudian tiba-tiba generasi ini terus muncul jeluk itu tidak. Tapi udah ada kebangkitan yang dikawal dan itu memang belum kentara tapi sudah ada pergerakan. Oke, saya memaknai ini dalam konteks Jongko. Karena ditarik tadi kok kamu gelisah dengan alam ini. Dia memang eranya sekarang gitu. Oh iya, Siwa gitu loh. Siwa oke, terus seperti gitu kan. Maksudnya paham juga gitu karena punya redaksi juga. Minimal yang saya fondasikan anak saya. Kan orang-orang yang satu frame lah, satu rumah itu. Karena yang bisa sekarang nggak baik artinya itu saya perhatikan itu. Konteksnya nggak baik. Semua itu banyak kemudian itu informasi itu karena saking seperti itu kan. Disebutnya dengan kolo suroso. Kolo itu waktu, suroso. Su itu baik, roso. Tapi kita harus melihat. Makanya kan gini pakai ini. Karena ini roso ini. Berarti malah bojone loh, ini roso loh. Maka jagat moyo. Jagat moyo. Ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak real tapi sudah dianggap real di era sekarang. Dan itulah masa yang ini dalam waktu dekat mesti ada penggulungan. Ini udah ada di zaman dulu udah ada. Cupu mane Astagina gambar jagat namanya kalau dulu. Apa itu kalau yang dimaksud dengan Cupu mane sendiri itu? Cupu mane Astagina gambar jagat kan waktu itu peristiwanya Dewi Indrati diberikan Cupu mane Astagina gambar jagat sama Bathara Surya gitu loh. Oke. Padahal karena apa?
Suaminya si Begawan Gutomo kan seorang resi gitu loh. Jarang dikunjungi, jarang akhirnya kesepian, ya udah yang berkunjung Bathara Surya gitu. Tapi untuk apa? Suku Manik itu bisa untuk melihat jagat. Lah mbiyen wis enek kaya ngono. Lah ini sekarang wujudnya ini. Enggak, tapi itu secara tidak langsung membunuh sosial loh. Sosial distraksi loh ya. Makanya kan untuk berebut gitu loh waktu itu. Dewi Indradi direbut sama anaknya. Bu, kamu lihat apa? Ini loh HP Samsung. Aku lihat Bu. Bahasanya sekarang gitu loh. Tapi jangan sampai lihat bapakmu loh gitu loh. Akhirnya oke. Terus direbut adiknya lagi, Sugriwa Subali itu waktu itu namanya siapa itu? Yang nanti jadi Sugriwa Subali. Akhirnya kedenangan Begawan Gutomo dilempar menjadi Sendang Sumolo itu gitu loh. Ada Sendang Nirmala, ada Sendang Sumolo. Karena di situ berebut. Jadi yang Suku Manik Astagina ngerebutan sing mana Satria bagus, isi Guarso Guarsi raup. Nyeblung bahkan akhirnya jadi ketek. Lah si Anjani raup tok kan mukanya akhirnya ngelahirkan Anoman ketek. Tapi kan konotasinya juga bukan negatif kan di situ. Ya negatif karena kemudian manusia esensi kemanusiaannya jadi hilang karena berebut sesuatu di jagat maya tadi. Lebih ke esensinya. Iya, simbol jagat maya toh. Tapi kan itu ya yang dimaksud dengan peradaban tadi. Ya huwak toh akhirnya timbul huwak, mukanya jadi berubah semua. Karena diciptakan wajah-wajah manusia berubah bukan jadi manusia lagi. Karena pakai ini sakti loh ini. Sakti ya berarti. Berarti sakti sekali. Jumoso saya itu kadang mengalirkan di luar framing saya. Belajar ini sistem tadi. Iya. Ya cuman kalau saya ngomong masalah seperti kita analogikan seperti itu kan mungkin jadi problem juga. Iya. Iya kan. Tapi memang sudah di titik krisis sekarang ini. Krisis mental dan moral tadi di situ. Iya. Jadi bukan menurut saya itu Dajjal itu bukan sosok yang kemudian hadir dan seperti itu, tapi lebih ke ini media sosial. Iya sistem tunggal yang memang dikondisikan. Iya. Nah, terus bermata satu itu one dimension man yang ditulis oleh filosof itu sebetulnya yaitu sistem yang diskenario oleh sebuah skenario besar dan itu kalau zaman dulu kan ada Samudra Mantana itu ada Asura ada Sura tapi tetap itu ada kerjasama, tidak bisa. Tetap nanti ada sistem keseimbangan. Misalnya gunung jeblok, itu nanti gunung hasil lahar yang jeblok tadi kan ke bawah untuk mengisi yang kosong-kosong. Ya, sama dengan sistem. Ketika sistem ini rusak, nanti tetap ada sistem baru yang akan tumbuh lagi. Itu aja. Artinya udah fase rusak ya. Loh, kan sudah dibilang di Jongko itu masa akhir. Berarti kan harus mempersiapkan generasi baru. 2100 sekarang sudah berjalan 2025 kan 75 tahun lagi. Tapi kalau di peradaban itu kan 2045 katanya sudah mulai Indonesia saya. Itu kan itu perspektif yang lain. Kalau kita melihat dari perspektif Jongko, kalau Jongko itu sesuatu yang dipandang oleh masa lalu tetapi ternyata dalam setiap tahapan-tahapannya itu sesuai. Kalau itu kan melihat dari aspek luar. Ya kan kayak misalnya kita melihat pembangunan kita sekarang bagaimana? Baik. Ukurannya apa baik? Ya, material. Ya, apa-apa gitu kan. Lagi ya. Ini menarik Pak Pri. Ketika ngomong diskusi gitu kan bisa jadi panjang lagi. Karena kita menyangkupi nggak cuma satu lini aja, maksudnya beberapa sudut pandang juga kan nanti. Ya memang hari ini itu memang disuguhkan dengan fenomena yang memang nggak cuma satu bidang ya. Beberapa aspek menurut saya seperti itu. Jadi biar variatif lah untuk mengisi gitu. Makanya kan kenapa di akhir zaman ini saya banyak baca mantra-mantra kayak kalau Cokro, kemudian baca Carakan Wali, itu kan mengembalikan. Nek kita biasa terjadi Bono Caraka Tata Solo Pada Jaya Moga Bodrongo. Tapi begitu ada masalah itu harus dikembalikan ke titik awal lagi. Dengan cara apa? Ngoto Bogomo Caya Nyaya Jodopo Lawasado Kekara Sesungguh. Jadi kembalikan lagi ke titik awal lagi. Dan ketemunya Ho dan Ngo tadi jadi Hong gitu loh. Iya, jadi energi. Iya. Gila kan kembalikan. Itu loh dari titik awal dan akhir itu sama gitu loh, Hong. Mungkin ya, secara literasi mungkin sononya dulu yang menerapkan kesepakatan di di Cahaya tadi di kitab tadi di situ, kitab suci tadi di situ. Sebetulnya loh sudah melikupi untuk sampai detik ini loh. Cuman karena paham tadi, itu jadi berkonflik menurut saya.
jadi tidak harmoni lagi secara kondisi itu. Iya kan? Menurut saya alam itu sangat aneh. Lo enggak? Alam itu sangat seimbang. Dinamis, artinya, kan? Iya justru dinamika itu terjadi di alam semesta ataupun di sosial. Karena kita hanya melihat di satu sisi. Jadi misalnya ya udah enggak apa-apa, wong itu untuk menyeimbangkan ini. Ketika terjadi gerakan sosial itu kan untuk menyeimbangkan gitu loh. Iya sih. Terjadi sesuatu yang baik, nanti ada reaksi juga dari biar seimbang gitu. Itu balancing. Sebetulnya kita kalau mensikapinya enak-enak aja itu malah kayak ndelok wayang itu loh. Kan seneng tau nonton perang-perangan itu kan seneng tau. Iya. Apalagi sesumat ya tinggal nyumpet di pola langsung disejuk. Iya. Lah kan kayak Asura dengan Sura gitu loh, dewa dengan raksasa itu kan saling ya. Tapi kan di situ sebetulnya yang dibentuk adalah equilibrium, kesetimbangan. Seperti Gunung Merapi jeblok ya ora apa-apa. Weh marah lho, sing marah sapa? Ya, dia itu dari pengen keluar kemudian pengen menyebarkan material kok. Hanya kan cara berpikir aja kan. Misalnya udan kok. Wah, arek nek acara udan. Ya udan ya men to ya kok. Kita ini yang sibuk-sibuk mikir terus berasumsi buruk misalnya nek udan ki ndak baik. Padahal suatu ketika ya kita minta hujan kan gitu toh. Banyak mikroba yang memang harus menunggu hujan itu puluhan tahun ya kan. Ya itu kan perspektif, maksudnya apa? Ya biar kepenak itu dia mensikapinya ya enak-enak aja gitu. Nah kita mensikapinya dengan ruwet ya malah ruwet dewe gitu. Ruwet itu proses sih Pak menurut saya. Ya. Iya kan. Titik ruwetan itu ketika udah. Jadi pokoknya jangan sampai apa ya sih kalau ruwet itu lungseng gitu. Kita nggak bertindak terus cuma stuck di situ. Gitu. Tapi ruwet itu juga seni. Contohnya abstrak ya. Iya dah. Loh, tapi jangan salah. Semakin ruwet itu juga menarik juga. Dan yang melihat itu SDM lagi di sini. Iya kan? Iya kan? Kita ngemas abstrak itu di luar abstrak kan ya kan. Tapi kan kembali lagi bahwa di dunia abstrak, iya kan. Sekarang kontemporer ya Pak, seperti itu. Sebenarnya kalau musik itu jazz dan sebagainya. Dan tidak terpola menurut saya. Ya kan? Justru yang tidak terpola itu SDM-nya ya sama yang akan dia datang secara energi itu disebut menarik. Justru itu merealisasikan tentang jagat semesta. Makanya kita memilih misalnya kenapa kita out of the box dengan musik-musik yang sudah pakem itu kan, nek pakem itu nek dalam bahasa agama syariat itu sesuatu yang sudah pakem. Kalau kita pengen sesuatu yang betul-betul masuk ke jiwa ya kita harus out of the box dari narasi yang sifatnya pemikiran masuk ke arah yang non realitas, rasional gitu. Ingat diskusi masalah musik nanti. Iya, masuknya ke rasa. Rasa harus masuk lagi ke cahaya, dimensi cahaya. Sehingga apa? Sesuatu itu bisa dimaknai sebagai cahaya-cahaya. Kalau orang sudah sampai ke level cahaya, terus penak banget. Karena begitu manusia itu mencapai kepada jiwa, kepada nyawa, kepada roh itu, berarti dia sudah ketemu esensi roh suci tadi. Dewa ruci itu sejati. Nek sejati, lambimu apa wae padha. Wong sejati kok. Iya sih, kan bajunya udah dilepas. Bukan masalah kita ngutu-ngutu masalah warna dan sebagainya gitu ya. Nah, sing diarani mati sajroning itu menemukan roh sucinya tadi. Tapi kan manusia itu harus punya filter, kembali lagi di situ. Iya kan, filter itu memang benar ya menurut saya. Ya. Kalau kita tidak mau filter tadi di ruang itu, kita akan terbawa dari ruang itu. Jadi kesehatan menurut saya nanti akan malah pudar di situ. Makanya harus naik dulu untuk bisa jernih. Nggak bisa kalau nggak naik dulu. Ini sekarang dua kan naik dua ya. Nabi itu naik gitu ya sampai ke ketemu gitu. Paling nggak ketemu hidup. Ketemu hidup itu yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu maknanya ahad. Ahad itu satu. Jadi manusia dalam proses perjalanannya roh suci tadi naik ke rasa, naik ke hidup. Ke cahaya dan ke hidup. Bukan itu menemukan hidup sejati, maka di situ bersatu atau tauhid. Tapi nek pengen suwung atau moksa, naik ke level berikutnya. Sehingga apa? Tidak ada lagi, yang ada hanya dia. Namanya itu moksa. Nah, nek wis moksa ora bali. Berarti dia sudah menjadi dirinya lagi. Tapi kalau hidup itu manunggaling kawula Gusti. Jadi ada kawula, ada Gusti, tapi pamor. Amor jadi satu. Tapi kalau kecerahan wahyu itu dari leluhur itu gimana analoginya? Nah, itu kalau kita sudah paham epistemologinya itu
sekarang salah kaprah. Salah kaprahnya orang sekarang adalah apa yang dia pahami berdasarkan akal, yang itu hasilnya fikih, syariat, itu dianggap ini dari wahyu, bukan. Yang disebut wahyu itu kalau sudah sampai ke nur. Oke, jadi ini Pak, saya putus lagi artinya. Ya. Kadang ini, ada orang yang dia itu belum bisa menyelesaikan secara manunggaling logis tadi. Ya. Maka dia akan tertekan. Yang namanya itu kan tekal. Ya. Saya memahami seperti itu Pak. Ya. Cuma jasa kita yang hilang. Gitu. Ya. Erosi itu tekal. Artinya kalau dia itu selama berproses, dia belum menemukan tadi kesehatian tadi di situ, atau masih punya gunduman atau seperti apa, maka dia akan masuk ke generasi berikutnya. Seperti apa fenomena seperti ini? Ya, kita melihatnya di ini aja. Menerangkan hal yang gaib kan susah, tapi secara fenomena fisika kan bisa. Misalnya, kita makan sate. Begitu kita makan nanti dilumat oleh perut, ya kan? Dibuang, dan dia akan menjadi tanah, dan diuraikan menjadi tumbuhan, dan kita makan lagi. Itulah siklus sebenarnya. Dan itu menjadi bibit kita untuk menjadi generasi yang berikutnya. Sari-sari makanan tadi yang kita makan. Berarti itu sebenarnya siklus yang bisa dijelaskan. Siklus tentang perjalanan tadi si sate tadi. Gitu. Kambing dimakan masuk dalam perut, begitu dikeluarkan nanti diuraikan oleh jasa renek-renek, kemudian dimakan oleh tumbuhan, dan tumbuhan itu menjadi pisang, pisang kita makan, dan menjadi sari-sari makanan itu diserap menjadi komo. Gitu. Nah, komonya kita nanti akan menurun ke generasi berikutnya. Itulah sebenarnya kalau perjalanan yang bisa dijelaskan secara fisik. Kalau dia itu artinya bisa terus ya, secara sirkulasinya terus seperti itu. Yang jadi masalah kesumbat jadi binatang tadi, dimakan si binatang tadi. Iya, enggak apa-apa. Ya kan? Makanya nanti tergantung pada proses perjalanan itu. Berarti moksa sendiri menganalogikan ketika nanti si binatang tadi, ketika dia pasti nyerap makanan dari di situ, kan wujud nih. Jadi sesuatu binatang tadi di situ. Moksanya nunggu ketika sakaratul maut mau ditembak atau seperti apa gitu. Iya. Jadi makanya kan masing-masing orang itu punya ketentuan atau punya kepastian sendiri-sendiri gitu loh. Ini bicara tentang roh loh, bukan bicara tentang fisikle loh. Fisikle orangnya mungkin seperti ini. Tapi di dalamnya bisa wujudnya kan macam-macam. Ya. Makanya di dalam serat Hidayat Jati itu disebutkan nanti orang nanti ada yang masuk ke pohon, ada yang ke batu, ada yang ke menjadi apa itu bangsanya gedeme dan lain sebagainya. Itu kan makanya disebut dengan roh yang sasar. Oh iya betul. Nek wong Islam terus akhirnya kan donga waladolin gitu loh, orang-orang yang didukani atau yang tersesat gitu loh. Ghairil maghdub, orang yang dimarahi, atau waladolin, orang yang tersesat. Itu sebenarnya karena ketersesatan tadi, dia memilih jalan yang salah akhirnya tersesat gitu. Tapi kalau ada yang menyelamatkan, misalnya didungani. Jadi salah satu fungsi doa itu kan yang tersesat itu biar mendapatkan pencerahan gitu loh. Makanya contoh. Tapi kalau tidak satu frekuensi, nggak mungkin bisa juga kan? Ya, contoh gini, di pewayangan paling gampang untuk menerangkan. Misalnya apa? Pada waktu Bima Mokso, itu kan dia menemukan gurunya sendiri, yang dia menunjukin, kok itu digolek sangkan parane Dumadi le ya, tapi dia geblaso. Bablasan ya. Akhirnya jadi jaran panoleh gitu loh. Patung itu, jadi patung. Tapi di sukmanya itu Durno gitu loh. Akhirnya diselamatkan oleh Bima pada Werkudara pada waktu dia mau moksa. Guruku itu demok, hidup lagi, makasih, matur nuwun gitu. Prosesnya wayang seperti itu. Iya, itu sebenarnya untuk menggambarkan proses perjalanan jiwa orang yang tersesat karena kena karmanya sendiri kan. Karena karmanya waktu itu kan belum selesai lah ya. Iya, dia dengan istrinya. Tayangan lah. Istrinya kan dari kuda loh gitu. Sehingga menjadi Aswatama itu. Makanya dia harus menjalani karmanya dulu menjadi patung. Kemudian Kresna pada waktu moksa juga sing nyelametke ya Bima atau Werkudara gitu. Atau mungkin jadi logika saya pikir seperti gini, yang masih di ruang seperti itu. Proses dari presentasi dari cerita seperti itu, mungkin yang dimaksud dengan manusia itu kan sempurna ya. Ya kan? Berarti kan ditekan atau mungkin diterpa dengan keadaan yang luar biasa. Bisa jadi seperti itu. Seperti itu nggak sih Pak Bri? Artinya itu. Nah, saya gini loh, jadi sebelum jadi manusia tadi, bagaimana mensikapi roh-roh yang walaupun dia blegernya manusia tapi dia tidak wujud manusia, itu makanya kenapa ada prosesi sesaji dan sebagainya itu. Sebetulnya itu mengangkat mereka-mereka
sebagai kabel penyambung agar dia naik ke derajat yang lebih tinggi lagi. Dia tersesat ke turun gitu loh, ke dunia bawah. Kemudian diberikan sesaji-sesaji itu agar dia naik lagi gitu loh. Bahkan bisa naik lagi. Lah kalau belum selesai? Justru itulah membantu penyelesaiannya itu. Misalnya ada ruat, ada melukat itu sebenarnya dalam proses naikkan yang bawah tadi, karena dia tidak bisa menyelamatkan dia sendiri tanpa peran serta dari jagat tengah ini. Jagat tengah ini peran manusia gitu loh. Oke. Makanya ini teman cerita dari teman-teman pelaku yang biasa berkomunikasi gitu loh. Ketika kita habis mengadakan sesaji dan lain sebagainya, mereka berterima kasih sekali. Benar sih. Iya, berterima kasih sekali. Selama ini tidak ada yang menyentuh kami, begitu kami diberikan ini, kami bisa naik lagi. Tapi kan sebenarnya dia juga butuh pertolongan. Tapi kan esensi lah Pak, artinya itu. Iya. Iya kan. Yang sekarang terbelenggu karena kita tidak bisa memahami esensi tadi di situ ya. Jadi problem masalah kan. Tujuannya ketika ke situ, malah membo seperti itu. Makanya kan konteksnya seperti Ibrahim juga disalahpahami waktu itu kan, memotong apa itu namanya, ya, patung lah. Iya, orang yang pahamnya syariat langsung ada patung dipotong kepalanya itu kan, karena dia tidak paham sebetulnya apa, manusia yang membeku seperti batu, pemikirannya jumut, kehendaknya jumut, rasanya jumut, itu sebenarnya dimaksud penggal kepalamu itu. Artinya apa? Jangan pada pola pemikiran seperti itu, paradigma terus. Ketika dipenggal kepalanya, masuklah ke ilmu rasa. Kalau sudah masuk ilmu rasa, maka ya timbang rasa gitu loh. Nah, Duga Prayoga dipakai. Duga Prayoga gitu loh. Tanggap sasmita seperti itu. Tapi apa bisa dituning sekarang untuk ngomong masalah Duga Prayoga tadi di situ? Iya bisa toh, ada ilmunya. Tapi tidak semuanya orang bisa masuk di ruang itu. Nah, masalah itu saya tadi gambaran wayang. Kenapa wayang itu ada 100, ada 5. Ada 1001 orang saja yang mau di jalan itu udah bagus. Ya memang kita harus paham itu. Oke, apalagi di akhir sebuah siklus. Ya rata-rata ya udah enggak peduli gitu. Nah, makanya disebut dengan jagat. Karena apa itu? Gabah diinteri. Karena dia tidak tahu orientasi. Saya mau kemana, dari mana mau kemana, terus bagaimana. Enggak tahu. Nah itulah gunanya sangkan parang-parangin. Kamlah kan terkait masalah cerita sangkan parang Dumadi bisa kejawab juga untuk hari ini. Luar biasa Pak Tri. Ini kalau dikasih kesempatan sebenarnya durasinya panjang banget ya, untuk ngobrol seperti gini kan. Karena ini loh, aku nggak ngerti Pak, kalau dapat si misteri atau secara keilmuan itu berusaha relate atau seperti itu cari terus informasi gitu. Iya. Mulai terus itu. Apakah benar ya? Terus di situ kan ada Duga Prayoga. Iya. Saya harus mempertimbangkan dengan persepsi ini. Tapi bukan berarti terus aku mengadu di ruang itu, bukan. Iya. Tapi kan membentuk sebuah pengetahuan tadi loh. Iya. Makanya kalau dalam wayang Dewa Ruci itu kan ada Rukmuka dan Rukmakala, itu dialog pemikiran. Kan di Dukumbo itu diskusi atau dialog pemikiran. Dialog pemikiran itu tidak harus selalu kepada orang lain. Yang terpenting itu adalah dialog pemikiran terhadap diri sendiri. Iya. Dialoglah kamu itu dengan diri sendiri terus. Apa aku bisa begini, atau aku itu sebenarnya apa sih yang saya inginkan, atau aku ini mau kemana? Itu yang terpenting. Kalau dengan orang lain, wah asik dong. Asik ya. Tapi dengan diri sendiri, kenapa tidak asik gitu loh. Terkadang satu fenomena gini, kalau saya ditemukan sama seseorang, itu faktor bisa jadi dia itu jalan untuk karma saya atau dharma saya. Ya. Yang saya pakai seperti itu Pak. Ya. Tapi kalau kita mengurasi seperti itu, jeru ya. Seperti gitu Mas Fabri. Rasa diselulupi kan. Rasa diselulupi, tapi pengetahuan juga gitu loh Pak Fabri. Kenapa demikian gitu? Karena di situ ada kadar yang bekerja di situ. Ya, betul. Kenapa? Wah ya aku selalu tak bilang itu. Mengapa aku demikian sampai aku memikirkan dia itu berulang-ulang. Konslet lah aku berpikir itu. Ya. Sebetulnya ilmu itu kan hanya satu saja. Cuma kita sendiri yang pusing-pusing. Kan esensinya udah tahu toh. Awalnya apa, kembalinya ke apa itu. Kalau udah itu kepegang gitu loh. Jadi ibaratnya ngaku ki sesuk arep rono ke arek ngopo gitu loh. Contoh misalnya, saiki do nglumpuke bondo-bondo itu terus nek mati ki kira-kira ya apa di umbruk nang makam ngono kok kira. Generasi Fir'aun kan memang ada untuk menyelesaikan seperti itu. Ya justru itu, kita kan bercerita membangun kesadaran. Tapi kalau bicara realitas ya realitas sekarang memang seperti itu. Ini memang udah benar yang dibilang tadi Pak. Ketika ngomong sudah di akhir zaman, memang sekarang sudah kodenya akhir zaman. Kasihlah sebuah petuah lah. Enggak bisa.
Oh, tak tuning loh. Dirinya sendiri itu udah banyak berdoa. Enggak, maksudnya kan setiap orang itu punya versi. Ya, jadi ada yang menyatakan saya belum ada sebuah ajaran yang mengajarkan saya kepada kebajikan. Loh, dirimu sendiri itu sudah nasihat ya. Kenapa kamu tidak membaca dirimu sendiri? Ngopo kudu ngopo. Itu kan loh, itu sesuatu yang harus dibaca. Iya, itu bukannya software sama hardware-nya atau Pak. Iya. Kalau dia cukup seperti itu, oke lah. Tapi kalau enggak ya memang butuh buku-buku seperti gini. Iya, ya bukunya tadi. Makanya membaca diri kita aja. Terus sini. Back to berarti diri berarti ya. Iya. Kembali lagi ke membaca diri. Oke. Menarik Pak Bri. Kita berkesempatan di sini itu luar biasa yang mau saya uraikan sebenarnya banyak banget ya. Cuman saya nyuruh sewu, artinya sebetulnya kalau untuk berdiskusi seperti ini kan ruangnya memang papetnya manyuro ya. Enggak, itu standarisasi yang dibikin masa lalu. Okay. Kan itu waktu. Waktu itu kan kalau waktunya udah digulung itu enggak ada malam, siang, esok gitu. Tapi kalau kita misah iki rong wayahe engko nek wis tengah wengi ya itu karena kita masih dalam konteks waktu. Tapi kadang kan masih ke bawah. Rahayu, budaya tuh. Salam budaya. Rahayu deh. Budaya yang mana? Kita tuh sudah jauh loh maksudnya soal budaya itu budaya yang mana gitu. Nah gini gue, apa maksudnya? Ya kan awake dhewe ya tetap oke pakai itu juga boleh, tapi boleh. Pakai yang lain juga boleh. Ya, harus pakai seperti itu. Terus saiki jagat tuh tak gulung mamane kan gitu kan. Enggak lah, aku masih punya tanggung jawab yang luar biasa skenario ini. Iya. Ya, mudah-mudahan ini Pak Bri dengan adanya sebuah komunikasi seperti ini bisa menjadikan ukuran lah artinya karena semua itu terukur dan di dalam ukuran itu sebetulnya ada Maha Ghaib Zat tadi yang bekerja di situ. Saya berterima kasih banyak atas waktunya. Ya. Semangat atau semangat di semangat atau semangat. Saya kelar batin artinya kalau kita ngobrol masalah diskusi seperti ini dari depan seperti kan bisa disaksikan, tapi bisa ngobrol-ngobrol artinya. Dia itu berjalan ataukah hanya dia literasi dari situ kan bisa tahu. Makanya saya selalu bilang no briefing. Tetap ya. Mangkono ilmu kang nyata sanyatane mung weh resepe ngati bunga hingaranan cuplo sukeng tias yen den ina ora kaya si punggung anggung gumrunggung ugungan sadina-dina aja mangkono wong urip. Satu kata untuk hari ini saya apresiasi banget karena membalikan nilai leluhur yang selama ini sudah hilang. Satu kata untuk hari ini di Gembol aja mendasar di Kuat Komprosa.